Kami mau siap Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Siap memuji, meninggikan Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Pagi ini kami akan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bahwasanya kebaikan-Mu sungguh luar biasa atas kami. Pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu hingga saat ini luar biasa bagi kami. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin. Bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa Engkau mulia Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi hidup kami. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan,
kita bangkit berdiri di hadapan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau menyanyi bagimu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita menyanyi bagi Yesus dan bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Tuhan. Pagi ini Tuhan, hati kami rindu bersorak-sorai memuji Engkau, bahwasanya kebaikan-Mu nyata bagi kami. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita diberi kuasa untuk bersorak-sorai memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa bagi Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Yes. Diberi kuasa bagi Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa dari lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau menyertai. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Diberi kuasa bagi Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku.
Silakan duduk. Puji akan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman di kesempatan pagi hari ini. Mari kita betul-betul menyiapkan dengan hati yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian hari ini. Amin. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa-Mu, Yesus, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia,
kuasa-Mu Yesus mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh Yesus mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir Yesus kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir Yesus, amin. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Karena Engkau hadir di sini pada saat ini, kami tahu bahwa kasih karunia-Mu yaitu keselamatan hidup kekal untuk kami. Dari manusia fana boleh menjadi manusia yang kekal. Hanya satu yang dapat mengantar kami untuk melakukan di dalam perbuatan sepanjang hidup kami di bumi, yakni melalui iman. Iman dalam perbuatan yang akan Kau berikan kepada kami di dalam hadirat-Mu pada saat ini. Kami yang telah Engkau selamatkan, Kau tebus dengan darah-Mu, dan Kau Tuhan Allah yang menjadi manusia untuk disembelih dan mati bagi manusia. Dengan kuasa darah-Mu Engkau telah buka ruang maha kudus sehingga kami boleh bersekutu di dalam hadirat-Mu. Yang siapkan hati, membuka hatimu di dalam hadirat Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Temanya adalah iman di dalam perbuatan. Dan Tuhan tidak pernah pandang apakah kamu bangsa apa, orang kafir sekaligus, Tuhan tidak pernah peduli. Amin. Yang Tuhan peduli kepada setiap saudara dan saya. Katakan dengan saya, dengan keras, ikuti kata-kata saya. Alkitab bukan hanya perkataan Tuhan. Alkitab, Tuhan berkata-kata, berfirman, dan melakukan setiap perkataannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang kedua, Alkitab bukan hanya cerita, dongeng. No. Tetapi, ayo yang keras, tetapi Alkitab adalah sejarah Tuhan untuk menguji manusia ciptaannya. Anak-anak dari manusia pertama yang jatuh dosa. Ayo yang keras, dalam 7 hari, nya Tuhan, 7.000 tahun. Itulah sejarah kitab suci. Amin. Namanya bahasa Prancisnya Jerman jejere paman sementere. Apa sementere? Sementara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada suatu kisah
yang mana sungguh bangga kalau saudara dilahirkan menjadi seorang wanita. Tolong angkat tangan yang wanita, saya mau lihat. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, puji Tuhan. Ternyata wanitanya lebih banyak dari pria ya. Katanya sih di surga nanti lebih banyak wanita begitu ya. Tapi ternyata di sini tidak ya. Sama ya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bagaimana kalau saudara disebut dengan nama yang sangat busuk di dalam Alkitab? Tuhan tak pandang. Kita sering nyanyi, ku pandang wajahmu, tapi maksudnya kita ini memandang Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang saudara? Subtema iman dalam perbuatan. Kisah seorang pelacur. Mari saudara baca dengan keras. Saudara tahu Roma 10 ayat 17 berkata apa? Iman itu timbul. Ayo katakan ikuti saya. Jangan lihat Alkitabmu selama saya khotbah. Waktunya 25 menit. Cukup lihat LCD. Ikuti saya katakan. Katakan ikuti saya. Iman timbul dari sejarah. Bukan mitos yang dikatakan Alkitab. Oleh firman Kristus, yaitu Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita buka Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kita baca. Luar biasa. Wonderful. Ayo. Kisah Rasul pasal Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 3. 3, 2, 1. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 3. Tuhan di India Tuhan ngomong, "My son, anakku," kata Tuhan di sini ngomongnya. Kalau engkau khotbah jangan borongan. Jangan baca Alkitab. Jangan khotbahkan. Biarlah katanya. Orang Batak berkata, dombe-dombeku mendengar suaraku. Dan aku melihat setiap hatimu ada firman atau tidak. Maka Tuhan mengatakan, aku mengenal lo setiap kamu. Amin. Dan saya sebagai domba agung, domba gembala agung. Tiap langkahku, Tuhan berkata, mereka domba-dombaku mengikuti aku. Dan janji Tuhan. Ayat 28, Yohanes 10 ayat 27, sekarang 28. Aku akan memberikan hidup kekal kepadamu. Dan tak ada seorang pun yang dapat merebut dari tanganku. Mau saudara? Angkat tangan yang mau hidup yang kekal. Yang gak mau go to hell. Ayo yang angkat tangan semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita baca dengan keras. Yang khotbah wani piro upai podo kata Ibu Gembala. Pak Gembala. Amin. Jadi apa? Ayo baca dengan keras. Supaya setiap kita dapat mendengar suara Tuhan. Mau? Ayo yang keras. 3, 2, 1. Ayat 1 dulu. 3, 2, 1.
2 ayat 2. Lagu bahasa Jermannya jejere paman. Kamu ketahuan. Betul enggak? Betul enggak? 2 pengintai itu siap dingok. Karena ketangkap basah oleh Raja Yeriko. Lanjut ayat 3. 3, 2, 1. Wah, kamu sudah sundal, kamu pembohong lagi. Kita boleh tuduh kan si Rahab seperti itu, amin. Amin. Ya. Tapi saudara, ayat 4 coba dibaca. 3, 2, 1. Ayat 4. 3, 2, 1. Melakukan perbuatan di dalam iman di dalam perbuatan yang dicatat seluruh kitab suci. Dari mana imannya timbul? Saudara mulai buka dan baca di dalam ayat 9, 10. Mari. Yosua 2 ayat 8 dan 9 dulu. 8 dan 9. Ternyata Rahab itu memiliki iman yang besar. Amin. Yaitu iman yang diproklamasikan. Haleluya. Ayo kita baca dengan keras. Yosua 2 ayat 8 dulu. Amin. Tak peduli manusia termasuk Rahab yang pelacur atau sundal itu. Amin, saudara. Dan imannya timbul dari mana? Saudara katakan dengan saya. Tuhan, saya tahu dari kitab suci, Tuhan pencipta seluruh yang mataku lihat, kelihatan oleh mata fisikku. Tetapi Rahab melihat dari kisah yang dia dengar. Ayo, dari kisah sejarah yang dia dengar. Bahwa Laut Tibrol telah dikeringkan menjadi jalan raya. Bahwa kemudian laut itu kembali menjadi laut. Setelah bangsa pilihan Tuhan Israel menyeberang. Dan Tuhan mengubur hidup-hidup seluruh musuh Tuhan. Yaitu Fir'aun dan seluruh tentaranya. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
ada di Alkitab saudara, itu adalah sejarah Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang hidup, Tuhanmu, Tuhanku. Haleluya. Amin. Perhatikan, proklamasi iman Rahab ini dibawa pulang oleh dua pengintai. Dua pengintai itu dengan sukacita pulang karena kamu ketahuan, tapi kamu diselamatkan. Digendong-gendong turun dari keranjang di seberang tembok Yeriko dengan tali kirmisi. Amin. Amin. Dan saya Tuhan mendengar wanita sundal bangsa kafir itu. Bangsa kafir itu. Wanita Kanaan yang pelacur itu ternyata dia punya iman yang besar. Tahu berita baiknya? Tuhan Yosua. Mereka percaya. Pelacur itu percaya bahwa kerajaan mereka telah diserahkan Tuhan kita ke dalam tangan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Betul atau salah? Amin. Makanya mulai hari ini, ayo bukan melaku-melaku di kia-kia yang dibuka lagi, bukan tunjungan. Katakan yang wanita dengan saya. Ayo ngoceh-ngoceh luwe teko kabeh wong lanang. Boleh loh. Asalkan setiap ocehanmu adalah firman Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Seperti Rahab yang berani punya iman kepada Tuhan Allah yang dia tidak pernah kenal. Dia tidak pernah lihat. Hanya dari kisah sejarah. Sebelum dia lahir dikisahkan bahwa Allah yang hidup, Allah yang memilih umat pilihannya bangsa Israel, yang menyelamatkan bangsa Israel, itu adalah Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang hidup, pembuat sejarah. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, hai wanita, angkat tangan yang wanita. Katakan dengan saya. Ayo. Saya wanita. Saya wanita. Saya pinter bakul. Saya pinter ngomong. Saya pinter negosiasi. Saya pinter tawar menawar. Karena saya punya iman kepada Yesus Kristus. Bacanen ayatnya. Nih negosiasi. Ayat 10 dan 11. Cukup, itu negosiasi. Amin. Yang pertama, semua anak muda bukan lagi jutawan, bukan lagi miliaran, triliunan. Karena mereka selesai fakultas ilmu komunikasi. Salah satunya presenter di bumi Indonesia. Mereka miliarder
triliun bukan jutawan, tetapi itu. Amin. Karena pertama pandai komunikasi, kedua pandai negosiasi. Amin. Amin. Dan negosiasi hanya ngecap. Ewes bablas angine tanpa transaksi. Ayat 13-14 kita akan baca. Yosua pasal 13 ayat Yosua pasal 2 ayat 13 dan 14. Ini namanya transaksi. Karena ayat 11-12 dua pengintai ditantang wani piro. Ya, sebelum baca perhatikan saya. Wanita Rahab berkata, kalau kamu dua til-til, dua ndil-ndil, hanya 2 orang aku selamatkan dari dingek karena kamu ketahuan sebagai mata-mata. Apa upahnya bagiku? Wani piro? Nego. Tahu enggak saudara? Negonya berapa? Nanti saudara akan dengar baca. Kalau negonya adalah yang diselamatkan sebagai pengganti 2 orang adalah Rahab, bapak ibunya, seluruh kaum dan keluarganya, 1 kaum Rahab diselamatkan. Amin. Amin. Loh, 2 orang tukar segitu. Ayo kita baca ayatnya. 3, 2, 1. 14, 15. 3, 2, 1. Nih. 15. Tuhan tidak peduli iman bangsa kafir Rahab yang memproklamasikan pembelaan Tuhan yang hidup kepada Israel. Amin. Transaksi ini hanya hewes-hewes bablas yang ini, kecuali ada implementasi, yaitu tindakan iman yang dilakukan oleh 2 pengintai yang beriman dari suku kaum pilihan Tuhan yang beriman. Kita baca implementasinya di dalam Yosua pasal 6 ayat 24-25. Wow, perhatikan baik-baik. Ayo. Yosua pasal 6. 3, 2, 1. Dua lima, bentar, 3, 2, 1. Revive, bertahan hidup. Amin. Amin. Iman seorang wanita sundal lagi, pelacur lagi. Tetapi apa kata Tuhan? Katakan hai kaum wanita, tanganmu taruh di kepala. Bunyinya begini. Kalau saya punya iman kepada Tuhan yang hidup, tangannya, maka
Tuhan akan memuliakan saya sepanjang hidup saya di bumi sampai di surga. Amin. Tahu enggak imannya Rahab itu? Menjadi ibunda yang kaum beriman dari sisi orang kafir akhirnya menjadi orang percaya. Dan dia disebut Tuhan pahlawan iman. Coba dibuka Ibrani 11 ayat 31. Ayo yang keras bunyinya. Ibrani 11 ayat 31. Siapakah Rahab itu? 3, 2, 1. Saudara tahu keselamatan seluruh bangsa Israel ternyata terletak di tangan Rahab yang punya iman kepada Allah yang hidup. Amin. Ayo katakan dulu yang wanita, angkat tanganmu. Sungguh ku bangga Tuhan, aku jadi wanita Tuhan. Kenapa? Pak Gembala itu dengar. Pak Gembala muda juga dengar. Sepanjang hidup di Alkitab tidak ada teladan wanita lain yang lebih hebat dari Rahab. Saudara baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 24, 25, 26. Saudara, kaum wanita, hai kaum wanita, berbanggalah sebab engkau dicipta menjadi wanita, tetapi engkau sungguh-sungguh pelaku iman dalam perbuatan. Setelah disebut sebagai pahlawan iman dalam kitab Ibrani 11 ayat 31. Kini Tuhan menyebut Rahab bukan lagi sundal, tapi pelacur. Dan sebagai pelacur yang beriman, yang bertobat dan beriman, maka Tuhan memuliakan dia. Mari baca dengan keras. Yakobus 2 ayat 24, 25, 26. 3, 2, 1. Kurang keras. 3, 2, 1. Pelacur. Terus ayat selanjutnya. Tahu saudara akhir dari kisah sejarah seorang wanita lacur yang beriman kepada Tuhan? Tadi kita ngomong apa, Bu? Tuhan memuliakan saya sebagai wanita. Katakan dengan keras. Kemudian Rahab menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Amin. Saudara, baca dengan keras. Di dalam Matius 3, Matius 1, ayat 3, ayat 4, ayat 5, mengisahkan 4 wanita. 4 wanita itu, Lailong, Kailong. Yang pertama, dia godai mertuanya karena peraturan Tuhan untuk pernikahan ipar dilanggar oleh bapaknya Yehuda. Anaknya Er mati, Onan mati, Sela takut mati sekali. Maka Tamar sengaja mencobai dan menggoda Yehuda. Akhirnya
dari hubungan mereka lahir si kembar. Salah satu kakek moyang Tuhan Yesus, anaknya Tamar. Amin. Dan anak dari pelacur namanya yang kedua Rahab itu. Dan anaknya Rahab itu disebut penebus, Boas. Dia kawin dengan pedotan bangsa kafir, yaitu suku Moab. Namanya, menantunya Naomi namanya. Namanya siapa? Menantunya Naomi? Ruth. Ruth juga disebut. Tak peduli bahasa Jawanya apa namanya? Rondo teles. Ya, tahu kan ya, orang tape anak muda dari manapun. Tape yang dikasih gula di dalamnya itu rondo teles. Ojo mikir sing elek-elek. Ayo kita lanjut. Maka apa yang terjadi? Matius 1, ayo ayat 3, kemudian dilanjut. Tamar, Rahab, menantunya Naomi namanya Ruth, dan yang keempat sangat busuk sehingga namanya wanitanya tidak disebut. Daud melahirkan Salomo dari istri laki-laki bernama Uria. Siapa wanita? Tahu namanya? Bathsheba, tidak ditulis. Mari kita baca Matius 1 ayat 3, 4 dan 5. Dan kita bersyukur bagaimana merekalah nenek moyang, kakek moyang Tuhan Yesus dari 4 wanita ora genah yang sungguh-sungguh dipandang Tuhan melakukan iman dalam perbuatan. Karena Tamar lebih baik dia mati daripada dikutuki manusia. Kamu enggak mandul kok, kamu enggak bisa melakukan Kejadian 1 ayat 28, yaitu beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah, taklukkanlah dan berkuasalah atas bumi yang diciptakan untuk diberikan kepada manusia. Amin. Amin. Ayo yang keras, baca dengan keras. 3, 2, 1. Kurang keras, ya ayat selanjutnya. Lima. 6. Saudara, kalau lanjut itu adalah silsilah Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri semua. Mari bangkit berdiri semua. Kita angkat tangan satu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Yang keras. Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini. Tancapkanlah firman-Mu, pedang roh yang hidup ke dalam lubuk hati saya. Tuliskanlah Tuhan firman-Mu, karena Tuhan. Ayo yang keras, karena Tuhan. Hari ini Tuhan, saya mengerti bahwa tidak berguna saya menyebut diri saya umat beriman kecuali saya dapat bertindak, melakukan perbuatan di dalam iman. Yang keras, dapat melakukan iman dalam perbuatan, sehingga Tuhan memuliakan saya. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya mulai beriman kepada kitab sejarah, yaitu Alkitab, di mana Tuhan berkata dan Tuhan telah melakukan dalam perbuatan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Angkat tanganmu semua. Letakkan satu di atas kepalamu yang kanan. Tuhan Yesus, hari ini, pagi hari ini, Engkau hadir di sini. Penuhi saya dengan Roh-Mu. Jadikan saya sungguh-sungguh beriman. Saya di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam saya. Angkat tanganmu, arahkan dan katakan, kota Pare diberkati. Kota-kota di mana saya akan dibuang Tuhan. Tuhan mengizinkan saya menyejahterakan kota itu. Dari Pare sampai ke ujung bumi. Dan hari ini Tuhan, ketika tangan ini saya letakkan, ayo yang keras, atas pasangan hidup saya, anak-anak saya, cucu saya, buyut saya, sampai 4 generasi, sampai 4 generasi, sampai 4 generasi, sampai Tuhan datang kedua kali, maka saya diberkati untuk menjadi berkat bagi seluruh bumi. Saya tidak mau gagal menjadi terang dan garam bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur katakan amin. Dan yang berterima kasih kepada Tuhan atas firman hari ini katakan amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata di sini.
memberkati setiap persembahan yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku akan jiwaku bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kau bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, kekuatan yang kau berikan. Ya kan, karena Yesus selalu menolong. Bukan berdiri di dalam badan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun karena Yesus yang menolong. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badan. Haleluya, haleluya. Kami tetap berdiri Tuhan. Kami berdiri dengan iman kami ya Tuhan. Kami berdiri dengan pengharapan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu menopang hidup kami. Kami bertahan di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu mengatakan, karena Yesus selalu menopang. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Allah kita. Kami berdiri di tengah-tengah badai ini Tuhan. Kami berdiri dengan teguh dan kokoh, karena kami berdiri dengan iman dan pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber penghiburan di segala situasi dan kondisi. Engkau memunculkan kami semua sebagai pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya dalam hidup kami, sepanjang hidup kami terus boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Memancarkan cahaya kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kasih Tuhan boleh mengalir dalam hidup kami, sehingga boleh mengalir kepada setiap orang yang kami jumpai Tuhan.
Dan mereka boleh melihat Tuhan dalam hidup kami ada Kristus yang penuh kasih. Dan mereka boleh berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap aspek kehidupan kami, pekerjaan, usaha, relationship, hubungan kami ya Tuhan, pendidikan kami, perjalanan, aktivitas pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang membuat segala sesuatu yang sempurna dalam hidup kami. Dan kami percaya hidup kami ada dalam berkat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah angkat kedua tangan-Mu, bersama-sama kita pulang membawa berkat anugerah rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna daripada Kristus Yesus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menuntun, yang membimbing, yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di sepanjang perjalanan kehidupan kami semua, mulai sekarang, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita dan didapati iman kita yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, kesetiaan dan ketaatan ada dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.